Baik. Baik, mulai lagi Bu. Siap Bu. Ya, silakan Pak. Makasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur selalu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang indah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dalam webinar ini di ruang SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan yang hari ini disponsori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Kominfo Kota Padang, kemudian AP2KB Kota Padang, dan juga BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Salawat bering salam buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dihadiri oleh Bapak Yofi Christopher SHMM. Kemudian yang kami hormati narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Hasyuni Harti MPD selaku Kepala SMP Negeri 24 Padang yang hari ini sebagai narasumber yang akan menyampaikan tentang Sekolah Siaga Kependudukan sebagai salah satu upaya menyiapkan generasi era Indonesia. Baik, sebelum kita mulai kami ingin menyapa dulu dari SMP Negeri 1 Ulakanta Pakis bersama anak juga SMP Negeri 1 Sipora ini dari Mantawa ya. Kemudian SMP Negeri 4 10 Koto. Tanah Datar. Kemudian SMP Negeri 3 Batipu juga hadir insyaallah hari ini. SMP Negeri 2 Batipu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolahnya. Kemudian SMP Negeri 4 Bukit Sundi Kabupaten Solo. Nah, mungkin ada sekolah-sekolah yang sebelum kami sebut namanya MTSN 4 Pasaman, SMP Negeri 2. Terima kasih ya Bapak Ibu kehadirannya. Tujuan kita melaksanakan webinar ini adalah agar sekolah-sekolah mengenal apa itu SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan. Yang di sana banyak isu-isu yang perlu diketahui oleh anak-anak kita. Di antaranya ada pernikahan dini, stunting, ada isu-isu genre, narkoba, bonus demografi, dan banyak hal lagi yang lain. Nanti akan kita dengarkan langsung dari narasumber. Baik, untuk kesempatan ini, mari kita persilahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kepada Bapak Yofi Christopher SHMM, Kepala Disdik Kota Padang selaku keynote speaker kita hari ini. Kepada Bapak, kita persilahkan. Baik, makasih Ibu moderator dari Ibu SMP 24. Alhamdulillahilladzi alama nabi ni'mati iman Islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Pengawas. Iya, Pak. Ya, Bapak Pengawas SMP Kota Padang yang bergabung dalam Zoom ini. Yang sama kita hormati Bapak Kepala SMA. Tadi saya lihat ada SMA 1 Gunung Talang, Pak. Kepala SMP dari Kota Padang juga dari beberapa kabupaten disampaikan oleh Ibu Moderator. Ini kalau ada pakai Zoom ini walaupun kita jauh tapi dekat di hati ya Pak. Ada dari Mentawai, ada dari Pasaman, ada dari Solo, ada dari Lunang Selaut. Kita hormati Kepala MTSN yang juga hadir bergabung. Yang kita hormati Kepala SMP 24 Kota Padang yang menjadi sekolah siaga kependudukan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat adalah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bertatap muka pada siang hari ini. Hadir bersama di Zoom meeting ini. Salat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dapat. Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan pencanangan SMP 24 Kota Padang sebagai salah satu sekolah siaga kependudukan,
yang dicanangkan oleh wali kota, yang kebetulan diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta DP 3A2KB telah mencanangkan SMP 24 Kota Padang sebagai sekolah siaga kependudukan. Nah, izin Bapak Ibu, secara filosofinya adalah memberikan pemahaman kepada siswa secara dini tentang persoalan kependudukan. Apa yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, kita akan share slide berikut. Mungkin kami share slide-nya. Oke. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah bisa melihat yang kami sampaikan, bahwa persoalan kependudukan itu hari ini bukan saja persoalan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi persoalan satuan-satuan kita, masyarakat, termasuk adalah pihak sekolah. Nah, alhamdulillah kita bekerja sama dengan DP3KB yang merupakan di atasnya induknya adalah BKKBN Pusat, sudah menjadikan SMP 24 Kota Padang sebagai sekolah siaga kependudukan untuk tahun 2023 ini. Nah, seperti yang kita lihat, sekolah siaga kependudukan itu apa sih? SSK merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran. Nah, kita berharap siswa ini diberikan pemahaman tidak hanya dalam bentuk literasi, tapi juga dalam bentuk kegiatan, contoh terdapatnya pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar. Peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi yang berencana. Generasi berencana ini tidak hanya terkait dengan masalah keluarga berencana ya, tapi adik-adik ini sudah kita berikan pemahaman. Kenapa? Dunia teknologi hari ini kita tidak bisa membatasi adik-adik ini melihat dunia dengan genggaman. Makanya kita mengarahkan baik guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan mampu mengintegrasikan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Sedangkan tujuan SK inilah memberikan wawasan, sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pemberdayaan keluarga kepada peserta didik. Jadi sudah sejak dini, sekolah menengah pertama, sekolah yang baik MTSN juga sudah memberikan pemahaman, apalagi di tingkat SMA. Kedua, memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Mungkin agak berbeda karakteristik daerah perkotaan dengan pedesaan. Kalau daerah perkotaan yang penduduknya sudah heterogen, mungkin ini yang perlu pemahaman kepada peserta didik kita. Kalau bagi daerah yang masih homogen ya, kayak di kabupaten ya, yang contohnya di SMP itu kebanyakan adalah orang daerah itu masih pemahamannya tentu kita juga memberikan tentang persoalan kependudukan kepada mereka agar mereka nantinya ketika meningkat ke jenjang sekolah menengah atas atau pergi menambah ilmunya tidak hanya di tempat tinggalnya ke tempat lain, mereka sudah tahu dengan persoalan kependudukan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Absen apa? Muridnya, tetapi gurunya juga ada pemahaman terhadap masalah kependudukan ini. Apa saja terkait dengan SSK? Nah, hari ini kemarin kita rapat dengan di Bapeda Provinsi Bapak Ibu, kita hadir bersama dengan Bapeda, dengan BPKA, dengan DP3KB, dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Perikanan dan Pangan terkait dengan stunting. Memang kalau dilihat di tingkat sekolah menengah pertama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pendidikan dasar mulai dari playgroup, TK, SD, dan SMP. Kita memupuk agar masyarakat peserta didik kita, terutama dari tingkat PAUD, sepanjang dia masih dalam masa pertumbuhan, kita berharap stunting itu bisa kita tangani. Apa itu stunting? Kadang-kadang orang nggak tahu stunting. Stunting itu adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat sehingga lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Kalau anak seusia 6 tahun sampai 7 tahun di bawah 73 itu masuk kategori stunting. Jadi pemahaman ini yang kita berikan kepada anak-anak kita biar mereka paham bahwa kalau seandainya dia anak itu tidak mencapai tingginya sekian itu masuk kategori stunting
dan juga kondisi pertumbuhannya yang agak kurang termasuk pediatri stunting. Ini menjadi isu nasional Bapak Ibu. Jadi makanya kita berharap kalau kita adalah tingkat SMP, artinya ini masa-masa pertumbuhan juga. 4 cara mencegah stunting memberikan ini untuk ASI inklusif pada bayi hingga 6 bulan. Memantau perkembangan anak dan membuat posyandu secara berkala. Ini mungkin untuk yang di bawah, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah. Kita juga memberikan tablet tambah darah. Nah, kalau tidak salah ya, ini termasuk juga ada beberapa di sini. Memberikan ASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Yang kedua adalah genre alias generasi berencana adalah program yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Nah, dari SMP inilah kita sudah memupuk, sudah memberikan pemahaman kepada peserta didik kita. Program ini membidik remaja dan generasi muda di bawah 40 tahun, perempuan 1 tahun, laki-laki 25 tahun. Nah, peserta didik SMP juga akan memasuki masa yang mereka katakan ini adalah generasi yang berencana. Kita menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada tingkat SMP juga ada pernikahan dini. Akibat ditemukan apa akibatnya pernikahan dini yang tidak kita inginkan. Jadi kita berharap Bapak Ibu melihat secara perspektif kalau ada hal-hal yang di luar kejanggalan pada peserta didik. Pernikahan dini ya. Akibat risiko dari pernikahan dini adalah gangguan mental. Yang kedua adalah risiko bayi lahir stunting, ketidakharmonisan dan perceraian. Kenapa kami katakan demikian? Tidak tertutup kemungkinan karena ada keterbatasan ekonomi atau kependidikan orang tua yang anaknya masih di sekolah tingkat pertama, juga karena umurnya yang sudah puber atau badannya besar, ada dipaksa oleh orang tua untuk melakukan pernikahan dini. Nah, ini kita memberikan pemahaman di samping kepada peserta didik kita, juga kepada orang tuanya. Nah, kita berharap Bapak Ibu kepala sekolah juga memberikan pemahaman melalui guru kita kepada orang tua maupun kepada peserta didik. Akibatnya adalah kalau dia kawin terlalu dini, risiko bayi lahir stunting. Indahnya kalau pernikahan itu hanya sementara, kalau pernikahan dini ini Bapak Ibu. Kita lihat pasti banyak masalahnya. Ketidakharmonisan, yang terakhir perceraian. Nah, ini yang kita tidak menepik, mungkin ini kasus-kasusnya ada di tempat kita. Nah, dan isu demografi, kondisi yang terjadi pada saat sebuah negara memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk usia non-aktif. Ini isu demografi ya. Kenapa? Kalau dilihat dari rilis dari jumlah penduduk kita, khususnya di Kota Padang yang kurang lebih 1 juta jiwa, 980 ribuan lah. Kalau malam hari sekitar itu, kalau siang hari lebihlah 1 juta. Nah, melimpahnya penduduk bisa menciptakan kondisi yang buruk jika tidak dikelola dengan baik. Melimpahnya penduduk usia keahlian dan keterampilan dapat meningkatkan tingkat pengangguran, tingkat kriminalitas, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sampaikan tadi ketika persoalan ekonomi ini adalah persoalan dengan perut, nah akibatnya juga kepada kriminalitas yang tinggi. Dalam mengoptimalkan demografi ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengembangkan kualitas manusia melalui pendidikan dan pelatihan, memperluas pasar tenaga kerja, mengelola pertumbuhan populasi, dan meningkatkan tingkat kesehatan penduduk. Bergabung pada hari ini SMA 1 Gunung Talang ya, ini adalah sekolah menengah atas, artinya mereka ini adalah yang sudah siap untuk masuk nanti seandainya dia sudah tamat ke jenjang lebih tinggi untuk perkuliahan. Nah, kita berharap adik-adik ini juga memahami terkait dengan isu demografi ini. Harapan dan dukungan disebut Kota Padang. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekolah di Kota Padang dapat berkarya dan berinovasi. Peserta didik menjadi remaja yang ramah kependudukan dalam menghadapi urbanisasi dan modernisasi. Kenapa? Padang ini sebagai daerah perdagangan pasti banyak dikunjungi orang. Banyak masyarakat kita yang urbanisasi ke Padang. Nah, mau tidak mau juga membawa anak-anaknya. Tentu paradigma ini juga mempengaruhi tingkah laku dari, kalau sudah bergabung, sudah heterogen, tentu pola pikir, pola tingkah laku juga berubah.
Ketiga, peserta didik nantinya dapat menjadi penduduk yang produktif. Yang keempat, saatnya yang muda yang berencana. Kita melihat di sekolah kita, terutama sekolah menengah pertama ya, hari ini kita usahakan kegiatan-kegiatan lebih bersifat produktif. Kenapa kami katakan demikian? Dengan teknologi hari ini, kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, yang negatif mereka dapat. Kita hanya mengarahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kenapa? Dampaknya nanti yang mereka yang merasakan. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, tentu mengarahkan mana yang lebih baik. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya dan juga bisa menjadi panduan atau guidance juga bagi Bapak Ibu untuk bagaimana sekolah Bapak Ibu bisa menjadi sekolah siaga kependudukan. Kenapa? Kita 2045 adalah tahun emasnya, generasi emasnya Indonesia. Semoga adik-adik yang sekarang berada di tingkat SMP maupun SMA mengambil peranan di tahun 2045. Melalui tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah lah, kemana arah anak-anak ini yang akan kita bawa. Kalau dia sudah berprestasi, kita salurkan sesuai dengan passionnya. Mungkin itu dari kami, mungkin Bu Moderator, nanti kita lebih banyak diskusinya dari paparan kami, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, masukan dan saran kami minta dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kadisdik Kota Padang. Selanjutnya Selanjutnya kita tunggu narasumber kita, yaitu Ibu Asyumiati. Namun sebelumnya kami ingin menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah hadir dalam ruangan meeting ini. Sudah hadir juga tadi dari SMP Negeri 38 Padang, SMP 19 Padang. Terima kasih Bu Ade dan Pak Rian. Kemudian ada dari SMP 1 Bayang, SMP 1 Ranah Pesisir, SMP 1 Bingo Sari Baganti, dan semua sahabat-sahabat SSK yang sudah hadir dalam webinar ini. Baik, kita langsung ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Yuni Harti. Terima kasih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Saya Hasyuni Harti dari SMP Negeri 24 Padang. Sebelumnya juga terima kasih banyak yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kemudian Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 24 Padang. Kemudian Bapak Ibu Komite SMP Negeri 24 Padang. Dan teristimewa kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang sudah tergabung dalam Zoom meeting ini lebih kurang 140. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan juga kepada anak-anak kami yang ikut Zoom, anak-anak kita semua merupakan generasi emas 2045, pengganti kita, dan merupakan pemimpin bangsa Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah kita bertemu pada kesempatan pagi ini. Semuanya sehat ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sedikit saya akan SMP Negeri 24 Padang itu adalah sebelumnya merupakan SMP yang sudah adiwiyata nasional tahun 2013. Jadi alhamdulillah pada tahun 2022, itu Februari 2022, salah satu sekolah di antaranya sekolah kita itu sudah di SK-kan, sudah dijadikan sebagai sekolah siaga kependudukan. Maka dari itu pada tahun 2023, insya Allah kita akan menuju ke provinsi di mana di Kota Padang itu kita sudah merupakan sekolah siaga kependudukan yang pertama, kemudian insya Allah kita menuju provinsi. Nah, SMP Negeri 24 Padang itu sudah mulai berbenah untuk menuju sekolah
siaga kependudukan, karena memang kita lihat dengan wadah SSK ini kita dapat membekali anak-anak kita supaya paham dengan isu-isu kependudukan. Jadi apabila kita sudah memasukkan, mengintegrasikan isu-isu kependudukan di dalam RPP dan modul ajarnya untuk anak-anak kita, setiap mata pelajaran itu bisa kita masukkan informasi tentang kependudukan. Jadi dari sanalah kita bisa mungkin mempersiapkan generasi kita ini menjadi generasi yang siap nantinya sebagai pemimpin di era Indonesia Emas. Nah, kita mulai dengan apanya? Dengan materinya. Ya. Seperti yang diinformasikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, SSK ini atau Sekolah Siaga Kependudukan ini itu tujuannya adalah kemudian keterampilan tentang program kependudukan, pemberdayaan keluarga kepada peserta didik kita, sehingga memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing. Dan kita harapkan siswa kita itu memiliki sikap yang bertanggung jawab dan perilaku yang adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Nah, apa tujuan dari SSK ini? Sudah kita bahas. Nah, siswa harapannya di sini yang pertama sadar, ya. Jadi saya sadar mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia. Nah, itu harus kita tanamkan kepada siswa kita, di mana nanti 2045 itu akan membludak jumlah penduduk. Nah, dengan adanya itu, maka anak-anak kita itu dia memiliki kesadaran apa yang dapat dia bekali untuk dirinya supaya besok itu bertahan hidup. Yang kedua, saya peduli, I care, mengenai isu-isu kependudukan. Ya. Gambar gue. Kemudian yang ketiga, saya melakukan, I do. Mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan. Jadi apabila kita bekali anak-anak kita tersebut, kalau di sekolah itu apabila kita informasikan terus pada saat pembelajaran, kita informasikan terus pada saat muadaroh, pada saat pertemuan-pertemuan di lapangan, insya Allah dengan selalu mengingatkan anak-anak kita tersebut, maka anak-anak kita itu akan paham bagaimana dia besok akan hidup. Jadi merupakan generasi yang berencana. Nah, berencana seperti slogan di sekolah kita itu SSK SMP Negeri 24 Padang adalah generasi yang Keluar Bu, Bang. Oh, baiklah. Kita lanjutkan. Kita kembali, maaf, ini ada kesalahan Jaringan. Kita lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Di SMP Negeri 24 Padang, itu alhamdulillah Februari 2023 itu sudah ditunjuk sebagai sekolah pelaksana sekolah siaga kependudukan. Apabila kita sudah merupakan yang pertama atau diwakilkan dari Kota Padang, maka kita bersiap-siap untuk ke provinsi. Dan alhamdulillah itu 2 hari yang lalu kita sudah divisitasi. Kita sudah dikunjungi oleh BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penilaian sekolah siaga kependudukan tingkat provinsi. Jadi insya Allah melalui Zoom meeting ini kita bersama-sama mohon supportnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menuju nasional dan terutama ini adalah kita menginformasikan bagaimana kita dapat menanamkan kepada siswa kita tentang isu-isu kependudukan. Jadi alhamdulillah itu yang kami lakukan sekarang, insya Allah dapat berjalan lancar. Berikutnya.
salah satu MOU kemarin tersebut, karena kita sudah merupakan utusan dari Kota Padang, sudah ada kita MOU sekolah siaga kependudukan dengan Dinas PDP 3A P2KB Kota Padang. Jadi dari awal tersebut dan kita sudah diberikan piagamnya dan kita sudah diberikan pialanya, sehingga insya Allah kita menuju nasional. Nah, launching dari SSK SMP Negeri 24 Padang itu sudah kita lakukan di bulan Maret kemarin. Alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, dihadiri oleh Bapak komite, kemudian pengawas pembina, kemudian stakeholder yang lain dari kecamatan, dari kelurahan, semua yang masyarakat yang berada di sekolah kita, di sekitar sekolah itu hadir dalam rangka untuk mensukseskan SSK SMP Negeri 24 Padang. Jadi di sekolah kita, alhamdulillah untuk SSK itu ada ciri khas tersendiri. Jadi kita di sini melalui gambar ini bisa Bapak Ibu lihat, di sini ada anak-anak kita yang memiliki salempang. Nah, salempang ini itu adalah duta-duta SSK. Jadi anak-anak kita tersebut yang dari OSIS kita bekali ilmu tentang kependudukan. Ada yang duta stunting, ada duta SSK, kependudukan isu demografi, ada duta literasi, ada duta genre dan sebagainya. Masing-masing duta ini sebelumnya kita dibekali dulu dengan Bapak Ibu guru-guru, dengan Bapak Ibu guru ilmu-ilmunya. Kemudian setelah anak-anak kita itu belajar pada pojok kependudukan dan juga kita memiliki ruang khusus untuk diskusi anak-anak kita ini, maka anak-anak kita ini nanti akan menginformasikan kepada teman-temannya di sekolah kelas. Nah, selain itu, anak-anak kita yang bertugas sebagai duta ini juga menginformasikan ke sekolah-sekolah lain di sekitar sekolah kita. Jadi kita ada MOU dengan sekolah lain. Nah, anak-anak kita inilah yang pergi ke sekolah lain tersebut untuk menginformasikan bagaimana isu tentang kependudukan tersebut. Jadi harapannya ya Bapak Ibu, insya Allah 2023 kan sudah ada SMP 31 Kota Padang, sudah ada SMP 24 Kota Padang. Harapannya 2024 semakin banyak SSK di sekolah-sekolah Kota Padang dan juga sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Jadi terima kasih banyak ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir ya. Insya Allah kita sama-sama berbagi karena memang satu tujuan kita, sepakat kita untuk anak-anak kita terutama membekali anak-anak kita dengan isu-isu tentang kependudukan. Nah, jadi itu yang kami lakukan di SMP Negeri 24 Padang. Nah, ini juga bagaimana cara mengintegrasikan isu-isu tentang kependudukan di RPP untuk kelas 8 dan kelas 9 karena kita masih IKM. Kalau untuk kelas 7 kita sudah IKM itu dengan modul ya. Kelas 8 dan 9 itu melalui RPP-nya, kelas 7 melalui modulnya. Dan udah kita kerjakan itu baru yang kelas ya ada kelas 8 dan kelas 9 di sini sebagai contoh pembelajaran pendidikan agama Islam itu dengan judul subtema toleransi dan menghargai perbedaan serta keberagaman penduduk. Nah, ini kelas 9 di semester genap. Jadi, dengan subtema ini bisa kita selipkan bagaimana isu tentang kependudukan berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Jadi dalam KOSP itu di dokumen 1 kita juga sudah kita cantumkan bab 2 ya. Bab 3. Di bab 3 itu sudah kita tulis apa integrasi dari mata pelajaran kependudukan ini ya. Jadi sekolah siaga kependudukan itu bagaimana mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran itu sudah tertulis di dokumen 1. Sehingga nanti insya Allah di tahun ajaran baru 2023-2024 itu sudah semua mata pelajaran dapat mengintegrasikannya.
Karena memang di 2022-2023 itu masih ada 3 mata pelajaran yang masih belum bisa kami lakukan. Jadi insya Allah di 2022-2023 semua mata pelajaran bisa kita integrasikan dengan ISUD atau dengan sekolah siaga pendidikan. Oke, Bapak Ibu. Demikian juga dengan mata pelajaran yang lain, ini ada 2 contoh kami lihat kan. Yang pertama dengan PAI tadi, Pendidikan Agama Islam, yang kedua dengan PPKN. Di sini kelas 7 ya, itu materi pokoknya adalah keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kenapa kita buatkan kelas 7, karena ini merupakan RPP pada saat 2022-2023. Ya. Anak-anak kita masih memakai kurikulum K13. Daftar hadir. Berikut. Iya. Nah, ini pada mata pelajaran IPS, pengintegrasian sekolah siaga kependudukan di mata pelajaran IPS. Nah, ini materi pokoknya adalah sumber daya manusia, kelas 8, memakai kurikulum merdeka, memakai kurikulum 13. Kemudian sub materi pokoknya adalah piramida penduduk. Jadi di sini juga bisa kita menginformasikan kepada anak-anak kita melalui piramida kependudukan bagaimana komposisi penduduk berdasarkan umur, bagaimana ciri-ciri komposisi penduduk berdasarkan lain-lain, kemudian bagaimana fungsi dari piramida penduduk itu sendiri. Ini Bapak Ibu guru IPS ini sudah jagonya ini, bagaimana mengintegrasikan tentang isu kependudukan di mata pelajaran IPS. Dan mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran IPA juga kita mengenal pembelajaran tentang populasi makhluk hidup. Kemudian mata pelajaran matematika kita juga bisa membuat hitungan dengan angka kelahiran, angka kematian dan sebagainya. Kemudian mata pelajaran yang lain itu sudah jagonya dari Bapak Ibu bidang studi. Nah, ini salah satu contoh dari pojok sekolah siaga kependudukan yang ada di SMP Negeri 24. Di sini kami membuat pojoknya outdoor. Jadi pada gazebo kami buat pojok SSK, di mana di sini ada informasi-informasi tentang kependudukan. Ada di sini buku-buku bacaan tentang kependudukan. Nah, disinilah anak-anak kita berdiskusi tentang kependudukan tersebut. Duta-duta kependudukan bisa berdiskusi di sini dan juga dengan siswa-siswa kita yang lainnya. Selain itu juga kita memiliki suatu ruangan untuk diskusi. Ini mohon maaf tidak saya cantumkan gambarnya di sini. Nah, berikut. Di sini ada kita memiliki Instagram SSK SMP Negeri 24 Padang. Ini mohon Bapak Ibu kepala sekolah, anak-anak kita di follow nanti dan di like nanti Instagram SSK SMP Negeri 24 Padang. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti apa yang sudah kami lakukan untuk SSK ini. Apa-apa kegiatan setiap harinya selalu kami upload pada SSK ini. Jadi terima kasih banyak ini untuk tim hebat SMP Negeri 24 Padang karena sudah bekerja keras untuk mempersiapkan SSK ini menuju ke provinsi. Dan kita sama-sama berdoa ya Bapak Ibu. Kami mohon doanya mudah-mudahan bisa kita menuju nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini terlihat pada saat ini ya, pada saat sosialisasi ini ada Pak Andi Amir memberikan informasi di pojok kependudukan tentang isu-isu kependudukan. Jadi di sini adalah anak-anak kita yang bekerja sebagai duta kependudukan. Ini saling berdiskusi ini. Jadi ada tim dari DP3A P2KB yang menginformasikan bagaimana tentang kependudukan tersebut. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, ini dia anak-anak kita itu yang pergi ke sekolah-sekolah lain. Kebetulan ini anak-anak kita ini pergi ke SMP Negeri 33 Padang. Jadi alhamdulillah anak-anak kita itu dari tim duta SSK SMP Negeri 24 Padang sudah menginformasikan di sekolah lain
bagaimana SSK di SMP Negeri 24 Padang, kemudian bagaimana isu-isu tentang kependudukan, apa itu stunting, apa itu genre dan sebagainya. Itu alhamdulillah anak-anak kita itu sudah bisa berbicara. Jadi di sini juga melatih anak-anak kita untuk berbicara di depan teman-temannya dan bukan di depan teman satu sekolah, tapi di depan teman-temannya dari sekolah lain. Banyak sekali ya Bapak Ibu keuntungan dari kita menyelenggarakan SSK di sekolah. Dan ini terlihat tadi sebelum Zoom meeting kita mulai ada beberapa tempat di sekolah kita dan ini beberapa spanduk tentang SSK ya. Kemudian ini beberapa kegiatan siswa, jadi ada intrakurikuler itu materi bidang studi, ada ekstrakurikuler ya. Beberapa ekstrakurikuler itu bisa juga kita mengintegrasikan tentang sekolah siaga pendudukan. Jadi ada banyak di sekolah kami alhamdulillah memiliki 25 jenis ekstrakurikuler ya. Alhamdulillah yang ada dilaksanakan di sekolah kami. Jadi semuanya anak-anak kita itu aktif. Kita di sekolah itu alhamdulillah sudah satu shift, alhamdulillah sudah belajar 5 hari. Jadi setiap hari tersebut setelah jam belajar itu anak-anak kita itu selalu ada yang mengikuti ekstrakurikuler. Nah, itulah Bapak Ibu yang dapat kita informasikan tentang SMP Negeri 24 Padang, tentang Sekolah Siaga Kependudukan SMP Negeri 24 Padang dengan slogan itu SSK SMP Negeri 24 Padang itu adalah generasi yang siap, generasi yang berencana, generasi yang sehat, generasi yang cerdas dan ceria. Jadi itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak kepada Mem Yuli yang sudah menjadi moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Terima kasih banyak kepada Bapak Pak Mairul ya sebagai kasih kesiswaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kepada Bapak pengawas pembina SMP Negeri 24 Padang, kepada Bapak Ibu komite, kepada anak-anak hebat kami, kepada Bapak Ibu guru hebat kami. Jadi kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang lain mohon doa restunya. Insya Allah kita bisa menuju SSK SMP tingkat SMP nasional. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak maaf. Oke, Mem, udah selesai ya, Mem. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke, Mem. Terima kasih Ibu Pupun selaku Kepala SMP Negeri 24 Padang telah menyampaikan tentang Terima kasih banyak itu kepada Bapak Ibu Keptek yang hadir, Bu Riza, Bu Ade, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi mohon dukungannya dan kita sama-sama insya Allah sepakat nomor 1 demi kemajuan peserta didik kita. Yang nomor 1 bagaimana kita bekali anak-anak kita itu menggantikan kita nanti 2045 pada saat Indonesia emas. Indonesia berusia 100 tahun. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Un. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya penyampaian beberapa hal tentang SMP Negeri 24 Padang sebagai sekolah siaga kependudukan Kota Padang yang insya Allah akan menuju tingkat nasional ya, karena sudah divisitasi oleh tim dari provinsi. Kami sapa kembali. Juga Bapak Ibu.
Kami sapa kembali Bapak Ibu yang sudah hari ini berkenan hadir hari ini, 163 terinclude 163 partisipan yang sudah hadir, dan juga kami sapa dari Bapak Ibu dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ibu Triani Wahyu, ya juga sudah bergabung, dan kami informasikan di sini bahwa daftar hadir sudah dipaparkan linknya, jadi mohon kepada Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengisi daftar hadir agar nanti kita bisa kirimkan e-sertifikatnya. Ibu, suaranya putus-putus, Ibu. Maaf. Halo. Halo. Suaranya kurang jelas, Bu. Iya, maaf, Mbak. Maaf, Pak. Sebentar. Halo. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Sudah jelas? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Oke. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Dan Allah selalu membimbing kita dan memudahkan kita dan melayani. Sudah. Kami tambahkan sedikit ya Bapak Ibu di SMP 24 Padang. Kami tambahkan sedikit ya Bapak Ibu, di SMP 24 Padang juga mempunyai galeri budaya. Di sana tergabung beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh siswa-siswa kita. Di antaranya ada kegiatan seni, kegiatan budaya, kegiatan keterampilan, kemudian juga ada kegiatan pendidikan lain. Dan kami juga mempunyai UMKM sekolah. Di antaranya ada produksi Ya, kurang bagus, Bu. Halo. Halo. Ya maaf ini Ya maaf ini kesalahan kita jadi mengganggu. UMKM SMP 24 Padang sudah berdiri selama 1 tahun belakangan ini. Itu juga salah satu wadah untuk anak-anak bisa mengisi waktu-waktu luangnya di samping memajukan kegiatan SSK di sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk pada sisi berikut, yaitu testimoni dari siswa kita. Untuk ini kepada anak kami, Akila, mana Akila? Halo. Ada Bu Adit, Bu. Akila bercerita sedikit tentang apa itu SSK Oke, silakan. Izin, Bu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan saya Akila Zasyausna, biasa dipanggil Akila. Akila berasal dari SMP Negeri 24 Padang. Dan di sebelah sini ada partner Akila. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Kamanjaya, biasa dipanggil Setia. Saya juga berasal dari SMP Negeri 24 Padang. Baik, pada kesempatan kami kali ini, kami bakal menceritakan bagaimana testimoni kami sebagai duta dari SSK SMP Negeri 24 Padang. Untuk itu kami berdua mewakili, dan alhamdulillah kemarin kami sudah menjalankan banyak kegiatan ya Bu. Dimulai dari Pak Kadis yang datang ke sekolah kita, itu untuk meresmikan SMP kita menjadi sekolah siaga kependudukan. Juga kemarin ini kami juga datang sosialisasi ke sekolah-sekolah di sekitar SMP Negeri 24 Padang, khususnya di Kota Padang. Dan bagi Akila, manfaat SSK ini sangat penting dan banyak, juga memberikan edukasi untuk generasi berencana dan memahami isu-isu kependudukan serta keluarga berencana. Juga SSK ini gunanya menerapkan dan merealisasikan apa yang sudah direncanakan untuk kedepannya. Jadi untuk kami bagi siswa-siswi yang masih pelajar, kami bisa merencanakan apa saja yang mau kita lakukan untuk kedepannya. Dan yang terakhir itu manfaat SSK bagi kami adalah selalu berpikir kritis dan berwawasan luas. Itu sangat penting. Bu, izin menambahkan ya, Bu. Di SMP Negeri 24 Padang juga terdapat duta SSK, yang terpilih adalah 18 orang, yaitu 10 orang dari SSK umum dan 4 pasang dari kategori. Yang pertama itu ada SSK bidang adiwiyata, literasi, genre, dan isu-isu demografi.
Ya, Bu. Akila dan Cynthia. Iya, Bu. Akila dan Cynthia Ya. cukup? Ada lagi Semuanya Sam? cukup? Oke, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih. Nah, ini dia sahabat-sahabat SSK, pengalaman yang sudah dialami oleh anak kita, diantaranya Akila dan Cynthia dan teman-temannya. Mereka mengetahui lebih banyak ya ke depannya mau seperti apa. Rencananya ke depan itu seperti apa. Oke, audiens sekalian. Sudah kita dengarkan tadi dari key speaker Bapak Kadis kita, Kemudian dari narasumber kita Bapak Ibu Hasyuniarti, maaf, sebagai kepala sekolah. Nah, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang ingin bertanya tentang berbagai hal tentang SSK, kami buka waktu sekarang. Sebutkan nama dan asal sekolah. Boleh acungkan tangannya. Sudah tuh. Halo. SMP Sutra. Ini dari SMP Negeri 4 Sutra ya. Halo sayang. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu, kami dari SMP Negeri 4 Sutra. Silakan, terima kasih sudah mau bertanya. Iya, sama-sama Ibu. Mohon izin untuk bertanya Ibu, perwakilan dari SMP Negeri 4 Sutra. Maaf. Halo. Suaranya tak terdengar sayang. Mungkin sinyal, Bu. Iya, kita harus bersabar. Ya, itu Zoom. Oke deh. Udah bisa? Halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Alhamdulillah. Semoga terdengar ya. Iya, alhamdulillah baik. Mohon izin Ibu, kami dari tim SMP 4 Sutra ingin bertanya. Iya, silakan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber beserta Ananda dari SMP 24 Padang, SMP 4 Sutra ingin bertanya perwakilan dari Desi sebagai guru pendamping dan siswa-siswa yang ada di belakang. Seperti yang dijelaskan tadi, membuat kami dari pihak SMP 4 Sutra sangat tertarik dengan program yang sudah dimiliki SMP 24 Padang. Rasanya kami ada rasa iri, pengen juga punya yang Ibu lakukan di sana. Bantu kami sebutkan rincian apa yang harus kami siapkan jika sekolah kami ingin memiliki program SSK yang ada di SMP 24 Padang. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Desi. Oke, terima kasih Bu Desi. Kita persilahkan kepada Ibu narasumber kita, Ibu Uun. Halo. Ya, Ya, ayo Ibu Uun, ada pertanyaan dari SMP Negeri 4 Sutra. Ya, terima Apa yang harus kasih. mereka siapkan? Ini Ibu Wakil Bidang Kesiswaan ya? SMP Negeri 4 Sutra, Pesisir Selatan ya, Bu. Nah, jadi alhamdulillah SMP Negeri 24 Padang itu sebelumnya memang mendapat perhatian ya, alhamdulillah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, kemudian juga dari DP3A, P2KB dan dari BKKBN Provinsi. Nah, itu saya di SMP Negeri 24 Padang itu baru masuk Januari 2023 ini. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Eva, ini juga hadir Ibu Eva sebagai komite dan juga sekaligus kepala sekolah pada saat itu 2022. Kita sudah diberikan kesempatan atau sudah di-SK-kan sebagai penyelenggara SSK. Dan itu di-SK-kan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang dan juga dari DP3A, P2KB, BKKBN. Nah, berawal dari itulah maka
kita pelajari bagaimana yang SSK itu melalui internet, melalui bahan bacaan, kemudian kita menghubungi DP3A, P2KB, dan BKKBN. Setelah kita dapat informasi tersebut bahwa memang SSK ini dilombakan, maka dari itu kita membuat ini. Jadi memang dari awal manfaatnya itu sangat besar sekali untuk anak-anak kita demi perencanaan masa depannya. Maka kita bersama-sama di sekolah itu saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru, saya menginformasikan kepada anak-anak bagaimana kalau kita aktifkan SSK kita, karena kita sudah di SK kan dari tahun 2002. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 24 Padang sangat mendukung program ini. Nah, dengan adanya dukungan dari Bapak Ibu guru, dari stakeholder, kemudian dari pengawas pembina kami, kemudian dari anak-anak kami, maka kita mulai berbenah dari Januari 2023. Sebenarnya sudah diawali dari 2022, tetapi semakin berbenah kita dari Februari setelah kita dinobatkan sebagai juara pertama SSK Kota Padang. Nah, maka dari itu Ibu yang dari SMP Negeri 4 Sutra, begitu caranya. Jadi mungkin Ibu nanti bisa bertanya kepada Dinas Pendidikannya Kabupaten ya, bertanya nanti kepada Dinas dari DP3A P2KB-nya, dan juga boleh langsung ke BKKBN Provinsi. Di sini juga ada ini Pak Teddy dari Dalduk BKKBN. Nah, mungkin beliau nanti bisa menambahkan Mem Yuli. Nah, bisa ditambahkan mungkin nanti sama Pak Teddy ya Mem ya. Nah, oke, itu jawabannya ya Mbak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ibu dari SMP Negeri 4 SMP Negeri 4 sudah cukup puas ya dengan ini. Kita minta sedikit tambahan mungkin dari Bapak Teddy Arlan yang juga sudah hadir di ruang kita. Silakan Pak, ada tambahan. Mungkin diwakili sama Bu Desi aja, Bu. Oh, iya, Bu. Iya. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mohon maaf ini Bu, kami lagi perjalanan dalam penilaian SSK di Kabupaten Tanah Datar di SMA 2 Lintau Bu. Masya Allah. Jadi kami menyimak nih kegiatan yang difasilitasi oleh Diknas Kota Padang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Diknas dan Diknas Kota Padang yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada sore hari ini, di mana kami melihat cukup banyak pesertanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sangat Ibu. antusias, mudah-mudahan SMP 24 bisa mempelopori ya, bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kelanjutan SSK di tingkat SLTP sederajat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu yang hadir di sini juga akan membentuk hal yang sama di sekolah kita dalam rangka menyiapkan generasi anak didik kita menjadi anak yang memahami permasalahan kependudukan sedini mungkin. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil dari SSK Sekolah Jaga Kependudukan ini karena anak didik kita tidak hanya guru saja yang terpapar dengan permasalahan kependudukan, tapi juga anak didik kita juga termotivasi oleh guru yang telah mensinkronkan dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Dari segi pelajaran geografi, mungkin cara melihat masalah kependudukannya dilihat dari sudut geografinya, kemudian dari sudut pelajaran agamanya kita akan mengkaitkan permasalahan kependudukan dari segi sudut pandangan agama. Nah, begitu juga dengan semua mata pelajaran, baik juga pendidikan olahraga dan kesehatan dan semuanya, sehingga anak-anak kita bisa melihat permasalahan kependudukan itu kompleks dari semua disiplin ilmu yang mereka bisakan. Artinya, ketika anak-anak kita sudah terpapar tentang masalah kependudukan,
tentu nanti di dalam dirinya, di dalam jiwanya akan tertanamlah kebijakan ataupun apapun yang akan mereka ambil nanti akan berbasis kependudukan. Mereka akan menghargai tanaman yang ditanam di sekolah karena tanaman itu akan memberikan O2 oksigen terhadap kita. Kemudian sudah sewajarnya kita merawat, menjaga, menyiram dan membuat tumbuhan itu subur punya di tempat kita. Nah, hal-hal yang seperti ini juga kita peduli dengan permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia ataupun di tempat kita masing-masing. Pemanasan global contohnya yang tidak bisa kita elakkan. Nah, apa sih kontribusi kita sebagai siswa? Apa kontribusi kita sebagai guru dalam membantu agar tidak terjadi lebih cepat pemanasan global itu? Mungkin dengan membiarkan tidak melakukan pembakaran, baik itu di rumah tangga kita masing-masing maupun di lingkungan sekolah. Kalau ada sampah itu dikumpul, sampah yang kering, basah, dan lain sebagainya itu akan dijadikan kompos, itu akan lebih baik. Hal-hal seperti inilah yang kita harapkan dari SSK itu. Jadi SSK itu tidak hanya tentang KB saja tidak, tapi cukup kompleks dan luas karena dan semua yang terkait dengan masalah kependudukan itu yang intinya adalah yang aktor di situ itu adalah manusia, itu adalah masalah kependudukan karena dari penduduk itu sendiri adalah manusia. Nah, itu dia. Jadi kami sangat berharap dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah terutama Kepala Diknas Kota Padang yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita juga akan berharap memperlakukan di tingkat SLTA juga, sehingga ini memang menjadi sebuah kebutuhan kita SSK itu di sekolah-sekolah yang ada untuk menyiapkan generasi muda kita yang memiliki kemampuan menganalisa, pemerhati dan empati terhadap permasalahan kependudukan di provinsi kita masing-masing maupun di tingkat Indonesia dan internasional. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami apresiasi buat Bapak Ibu yang sudah mau bergabung. Mudah-mudahan kita semua ikut membuat SSK di sekolah kita masing-masing dengan inovasi dan kearifan lokal kita masing-masing. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Desi dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana sahabat-sahabat Baik, SSK yang lain? bagaimana Masih ada pertanyaan? sahabat-sahabat SSK yang lain masih ada pertanyaan? Kita buka satu pertanyaan terakhir barangkali. Karena setelah ini Ruangan ini akan kita ruangan ini akan kita ya, ini dari tutup. SMP Ini 1 dari Batang, Kapas. SMP 1 Batang Kapas. Oke, dari mana ini sayang? Oke, ini dari mana ini sayang? Halo? Halo? SMP yang Saska? SMP yang Saska? SMA 3, Bu. SMA 3 mana, Nak? Oke, Lubu Basung. SMA 3. Oke, silakan. SMA 3 Lubu Basung ya. Kenalkan, nama saya Saska Bihairin dari SMA Negeri 3 Lubu Basung. Baik, saya akan bertanya, apakah syarat-syarat sekolah untuk memenuhi program SSK tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali yang Saska dari SMA 3 Lubuk Basung. Ibu narasumber Silakan kita. Ibu narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Baiklah, terima kasih banyak. Ini untuk anak kita yang Saska Bihairin, ya, SMA 3 Lubuk Basung. Ini jawabannya ini untuk sekolah siaga kependudukan itu bisa semua sekolah diterapkan seperti kata Ibu Desra dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat tadi. Itu juga untuk SMA. Nah, syaratnya itu ada beberapa item di mana pada syarat-syarat tersebut baik sekolah negeri, sekolah swasta, dan di sekolah tersebut itu didahului dengan adanya pengintegrasian di mata pelajaran tentang isu-isu kependudukan.
Jadi isu-isu kependudukan, apa itu stunting dan sebagainya, itu ada kita integrasikan pada mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru kita sudah memasukkan kepada RPP-nya tentang isu-isu kependudukan. Kemudian juga sekolah siaga kependudukan ini sebelumnya juga sekolahnya itu sudah merupakan sekolah yang adiwiyata, sudah merupakan sekolah sehat dan sebagainya, sudah ada ekstrakurikulernya. Jadi memang kalau udah ada hal-hal tersebut, tinggal kita menyiapkan beberapa item lagi pada ada memiliki pojok kependudukan atau ruangan khusus tentang pembahasan tentang isu-isu kependudukan. Jadi ada bahan-bahan bacaan tentang isu kependudukan. Kemudian juga ada kita memiliki spanduk-spanduk yang menghimbau misalnya stop bully, no smoking, stop pergaulan bebas, kemudian mari kita menjadi generasi yang berencana dan sebagainya. Itu Bapak Ibu kepala sekolahnya bisa melihat nanti apa yang merupakan syarat-syarat untuk sekolah siaga kependudukan ini. Dan juga lupa adanya sosialisasi dari dinas terkait, dari dinas BP3A, P2KB, dan juga dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau anak-anak ibu sekolahnya pengen SSK juga, tahu aja nanti pada Bapak Ibu wakil kesiswaan, Bapak Ibu kepala sekolah, kita pengen SSK, kita pengen tahu juga tentang isu kependudukan. Sehingga anak-anak ibu semua ini, generasi muda ini yang akan gantikan kami itu menjadi generasi yang berencana. Nah, jadi itu untuk anak ibu ya. Ada juga ekskul PIK-R ya, dari Bapak Ibu guru bimbingan konseling. Nah, itu udah merupakan modal untuk menjadikan sekolah kita sekolah siaga kependudukan. Nah, itu jawabannya Mem untuk anak kita Mem yang hebat Mem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditambahkan dikit ya Ibu Un ya. Ya, boleh Mem. Sekolah juga harus membuat kepanitiaan, baik dari pegawai juga dari siswanya. Jadi tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang Dan juga boleh nih anak-anak dan juga boleh nih anak-anak ibu dari SMA Negeri 3 Lubu Basu untuk bisa berkunjung. Ya, di SMP Negeri. Oke, terima kasih sayang. Oke, apa lagi nih? Kalau udah selesai udah. Oke, ada pertanyaan berikut? Silakan. Pertanyaan terakhir lagi ya. Potong kapas, potong kapas. Oh, enggak, foto-foto saya tampilkan itu enggak. Ada lagi satu pertanyaan. Satu potong kapas nah. Suruh Mem membuka kameranya saudaranya untuk itu bersama. Kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan kita akan tampilkan Yel SSK SMP Negeri 2. Oke, Akila dan Siti ya. Oke, Akila dan Siti ya. Silakan. Jadi di SSK SMP Negeri 24 Padang itu kita memiliki yel-yel atau jargonnya. Kalau misalnya Akila bilang SSK SMP Negeri 24 Padang mewujudkan generasi yang berencana, sehat, cerdas, ceria. Yang pertama itu berencana, sehat, cerdas, ceria. Bisa nggak kita terapkan nih? Ayo diajak teman-teman SSK-nya semuanya. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Ya, Mem. SSK SMP Negeri 24 Padang mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, ceria. Belum lagi ya. Akila, kita ulang sekali lagi ya. Teman-teman coba ya. Ayo. Coba ya. Bisa di-unmute. Ini dari SMP Kota Gorontalo, silakan. Kita mulai. Ayo. SMP Negeri 24 Padang mewujudkan generasi yang berencana, sehat, cerdas, ceria. Malu-malu ya. Malu-malu ya. Teman-teman itu adalah satu penyemangat bahwa kita memajukan SSK. Tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan lagi dari sahabat-sahabat SSK. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Ini Irfan Setiawan, SMA Ini Negeri. Irfan Setiawan, SMA Negeri. Dari SMA Negeri mana ini? Dari SMA Negeri mana ini? Silakan Pak. Irfan Setiawan. Silakan Pak. Silakan. Nah, ini. Satu Silakan pertanyaan terakhir. yang terakhir. Jadi Bu. Halo Bu. Silakan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan dari SMA Negeri 1. Bonjol. Bonjol. Bonjol ya. Silakan. Sebenarnya saya nggak bertanya Ibu ya. Cuman kasih ruang saya 10 menit aja. Boleh. Silakan Pak. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih kepada moderator dan para guru dan siswa yang hadir di sini dalam ruangan daring ini. Alhamdulillah, mungkin sekolah saya juga sekolah siaga kependudukan tahun kemarin kan. Jadi melihat progres SSK tahun ini di tingkat SMP dan SMA, saya cukup bangga dengan keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Padang yang sudah memberikan ruang kepada para guru-guru di sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Semoga ini menjadi penyemangat juga bagi nanti di tingkat SMA, biar nanti apa yang dicita-citakan oleh negara kita ini dengan generasi emas yang di tahun 2045 itu hendaknya nanti kita bisa melihat hasil yang sangat pantas kita raih gitu. Jadi mungkin Ibu Kepala Sekolah SMP 24 Padang mungkin dalam hal ini mungkin saya cuma memberi ucapan selamat dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menjadikan sekolahnya juara di tingkat ke Kota Padang. Semoga nanti BKKBN melalui penilaian di tingkat kabupaten kota yang lain, semoga SMP 24 menjadi utusan dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu pasti SMP 24 masih banyak berbenah. Kami juga mengalami hal yang sama di tahun kemarin. Kita juga banyak hal yang kita genjot, kegiatan-kegiatan yang mana nantinya ini akan menjadi penilaian yang pasti akan menguntungkan kita, apalagi webinar ini. Mungkin ini webinar SSK yang diselenggarakan pertama kali di tingkat Provinsi Sumatera Barat yang menghadirkan guru dan siswa. Untuk itu sebenarnya mari kita samakan dulu persepsinya kan. Kalau kita lihat hari ini dari 2 pertanyaan aja sudah terlihat bagaimana sosialisasi SSK kita ke sekolah-sekolah Sumatera Barat itu kan masih rendah. Bagaimana ini dari 2 pertanyaan aja tadi masih menanyakan bagaimana cara menjadi sekolah SSK. Kan seperti itu tadi. Nah, di mana sekolah SSK itu kan ada tiga kategori itu. Kategori terdaftar, kategori dasar, dan kategori paripurna. Mungkin SMP 24 ini sudah menjadi kategori yang paripurna, yang mana sudah mengintegrasikan lebih dari 2 mata pelajaran dan mempunyai pojok kependudukan. Untuk itu, kalau saya bisa kasih sumbang saran kepada SMP 24, ingin membuat kegiatan webinar lagi ini, selayaknya sekarang kita kasih pemahaman kepada semua guru-guru bagaimana nanti mengimplementasikan SSK ini kepada guru-gurunya, karena guru-guru inilah yang akan menjadi orang yang akan aktor yang paling, kalau menurut saya 60%-nya aktornya memang guru nanti. Kalau gurunya di dalam pembelajaran tidak melaksanakan yang seperti yang sudah dirancangkan, kan sama juga dengan jangan enggak kan. Nah, lebih baik nanti Dinas Pendidikan Kota Padang mungkin sebagai fasilitator lagi mungkin membuka webinar lagi bagaimana cara implementasi SSK itu di sekolah. Kalau ini kan gambarnya masih mungkin Bapak Ibu yang di SMP yang lain itu masih abu-abu tuh. Nah,
Nah, kayak mana sih mungkin pojok kependudukan yang masih dia ketahui kan, kegiatan-kegiatan siswa itu yang seperti apa ya, Pak. kan seperti itu. Semoga ini jadi langkah awal kita untuk menjadikan Sumatera Barat lebih maju, menjadikan Sumatera Barat yang lebih jaya nanti ke depannya. Harapan saya mungkin SMP 24 perwakilan Kota Padang mungkin menjadi perwakilan Sumatera Barat. Alangkah lebih baiknya nanti memberikan sumbangsih yang lebih kepada guru-guru Sumatera Barat ini menjadi fasilitator webinar di dalam kegiatan ini. Mungkin itu aja Ibu Moderator dari saya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Ibu Moderator. Bapak kepala sekolah berarti. Maaf, Bapak kepala sekolah barangkali ya, SMA 1. Enggak, saya kepala sekolah. Kepala sekolahnya teman saya, Mem. Oh iya, maaf. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah memberikan ya kita sharing informasi di sini saling melengkapi. Mudah-mudahan ini semakin menarik ini Ibu. Banyak yang ingin bertanya, apakah kita masih beri kesempatan Ibu? Iya, saya jawab dulu dari Pak Irfan ya, Mem. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi untuk Pak Irfan Setiawan itu dari SMA 1 Bonjol, terima kasih banyak atas tanggapannya, atas masukannya. Karena memang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Bonjol itu teman sama di kuliah, Mem. Oh iya. Ya, kita sama-sama di jurusan biologi di IKIP Padang. Jadi juga saya sering bertanya kepada Pak Mardanis bagaimana mewujudkan SSK di sekolah. Jadi terima kasih banyak itu juga untuk Bu Desra ya yang sudah memotivasi dan sudah memberikan tantangan. Bisa nggak Ibu bikin Zoom yang bisa melibatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan anak-anak yang ada di kota Kabupaten Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah dari izin Allah maka kita dapat membuat Zoom ini. Terima kasih banyak ini kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kemudian kepada Pak Mairul ini kasih kesiswaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Kemudian juga dari Kominfo Kota Padang yang sudah memfasilitasi Zoom meeting kita hari ini, Mem. Jadi itu Mem, makanya bisa kita bertemu di Zoom meeting sore hari ini. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita sangat mengapresiasi ini ada dari Bapak John Herman ya yang ingin bertanya. Silakan Pak John. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Kami dari SMP Negeri 1 Painan, mungkin kalau kita menjadi sekolah siaga kependudukan, mungkin sudah banyak yang kami miliki. Karena kami merupakan sekolah adiwiyata nasional dan sekarang saya menuju adiwiyata Komandiri. Sekolah ramah anak dan juga sekolah sehat. Tentu yang kami inginkan setidaknya di Kabupaten Selatan ini tentu ada sekolah yang menjadi sekolah siaga kependudukan. Nah, tentu yang pertanyaan kami juga ada teman-teman tadi yang telah bertanya, apakah ini ditunjuk oleh Dinas Pendidikan atau mungkin ada kriteria lain yang harus kita lakukan atau memasukkan permohonan. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Baiklah, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak John Herman ya dari SMP Negeri Pak John Herman SMP Negeri 1 Painan ya. Saya juga ini Pak di Kota Padang ya sejak masuk ke SMP Negeri 24 mengetahui dari SK yang sudah ada. Jadi kita sudah di SK-kan dari 2022. Sebelumnya sudah dirintis oleh Ibu Dwiva, Ibu Eva, kepala sekolah yang lama, memasukkan data-data sekolah kita melalui aplikasi yang diberikan oleh DP3A, P2KB, BKKBN. Nah, mungkin Bapak nanti bisa bertanya, sekolah ramah anak juga penyelenggaranya DP3A, P2KB. Nah, jadi dari situ mungkin beberapa event yang diadakan oleh BKKBN, salah satunya juga SSK, Pak. Jadi alhamdulillah di Kota Padang tahun kemarin itu utusannya SMP Negeri 31. Dan untuk tahun 2023 ini utusannya SMP Negeri 24.
yang untuk SMA 1 Bonjol itu sudah juara 3 itu Pak, nasional. Ya. Nah, jadi mungkin Bapak ya Pak John Harmen bisa bertanya melalui Dinas Pendidikannya dan juga Ya. bisa ke DP3AP 2KB. Nah, itu mungkin jawabannya Pak Herman ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, anak-anak, sahabat-sahabat SSK. Barangkali pertanyaan ini dari Bapak John Harmen itu adalah pertanyaan kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup kegiatan ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua dan anak-anak sekalian, jangan lupa mengisi daftar hadir, karena itu salah satu bukti nanti bahwa sekolah Bapak Ibu sudah pernah mengikuti webinar tentang SSK yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Dan sebelum juga kita tutup webinar ini, kami juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama. Namun sebelum foto bersama, kita Alhamdulillah. Kita akan ajak juga Bapak Ibu nanti untuk salam SSK. Ayo Akila mana? Seketik dapet. Iya Bu, oke. Yang pertama berencana, sehat, cerdas, ceria. Genre Bu. Iya. Genre. Sekalian, silakan semua kameranya Suara. dan Foto bersama. kita foto bersama dulu. Bukti fisik ya. Di belakang kepala Berdua cuy. Foto bersama cuy. Ayo, Berdua cuy. Iya berdua. Nah, mana bukanya tuh? Ayo sayang. Oh, pinter. Kasih Baba. Kita mulai dengan hitungan kelima ya. Semuanya siap. Ya, semuanya siap. Ready. Kita 5. Tidak ada foto sama. Semuanya. Ibunya semuanya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. SMP 2 Painan, Bu. Bergabung ya. Nomor HP siapa? Karena kegiatan ini sudah berakhir mulai dari tadi. Mungkin. Sudah ada tanya jawab. Juga ada testimoni dari anak. Terakhir kami Baik, terakhir kami terima kasih kepada Bapak Kadis Kota Padang. semua. Materi hari ini di mana Kak bisa dapatnya? Nanti kita share. Silakan Ibu buka nanti Instagramnya SSK SMP Negeri 24 Padang ya. Materi juga sudah di-share di materi juga sudah di-share melalui WA ini. Melalui chat room ini juga ya, melalui chat room ini juga sudah ada di-share Ibu. Buka juga di Instagram SSK SMP Negeri 24 Padang. Ya, boleh sekalian live ya, boleh di-komen juga. Ya, sekali lagi kami terima kasih yang luar biasa kepada terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Bapak SHM, kemudian Bapak Kabit, Bapak Kasih, kemudian dari DP3 APD Kota Padang, kemudian Bapak Ibu dan Ibu Kota Padang yang telah memfasilitasi kita di Zoom meeting ini, kemudian terutama kepada Bapak Ibu dari BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMA Provinsi Sumatera Barat, dan anak-anak sahabat SSK ya, selamat bergabung di SSK Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan sekolah kita masing-masing maju terus berbenah diri menggapai SSK tingkat nasional. Sayang, sedang semangat belajar
tetap semangat Belum. berinovasi ya. Artinya kita beli topik dulu ya. Andaikan nanti ada yang ingin berkunjung ke SMP Negeri 24 Padang, silakan melalui Instagram kita dan kami insya Allah siap untuk menerima Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Ya, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa. Ya, sekali lagi kami ingatkan jangan lupa daftar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah semuanya. Rencana sehat. Jingle ya, jingle SSK Alhamdulillah. Bergabung dari kabupaten kota, makasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saja, aku punya lagu Surya. SMP Negeri 24 Padang siap menjadi generasi